Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi menjadi negara yang dijuluki sebagai tanah suci. Di tempat ini banyak menjadi saksi sejarah Islam, khususnya di Mekah dan Madinah. Namun, tahukah kamu jika di tanah Arab rupanya memiliki satu daerah terkutuk yang disebut pernah dihindari oleh warga Saudi? Bahkan, wilayah tersebut diriwayatkan pernah dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat tersebut adalah Madain Salah. Daerah ini merupakan kota yang dibuat oleh Nabatian, kaum pra-Islam Arab yang dulunya disebut enggan mengikuti ajaran Nabi Soleh. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota soleh. Madain Saleh merupakan sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz yang saat ini disebut dengan Arab Saudi. Berada sekitar 25 km dari kota Al-Yula, Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh dan Nabatia. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di antara zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Musa. Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr, yaitu Bukit Berbatu, atau Hegra dalam bahasa Yunani. Al-Hijr berarti tempat berbatu, karena lokasinya memang merupakan bukit berbatu. Sebutan ini berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi, hingga seorang wisatawan dari Andalusia mengganti namanya menjadi Madain Saleh atau Kota Soleh. Nama Soleh diambil dari nama Nabi Soleh. Konon, daerah ini dulu disebut sebagai kota terkutuk. Hal ini dikarenakan orang-orang Nabatia dulunya menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan lebih memilih menyembah dewa-dewi dibandingkan Tuhan. Di Madain Salah banyak ditemukan bangunan-bangunan yang berasal dari ukiran batu-batu besar berukuran raksasa. Tempat ini terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna, dari merah, kuning hingga putih. Bukit-bukit tersebut dipahat menjadi bentuk rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno yang indah. Hal ini dikarenakan bangsa Samud memang dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya. Al-Quran pun telah menyebutkan bahwa kaum ini merupakan ahli pahat dan ahli mengukir batu-batu besar, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-74. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Al-Quran banyak sekali mengulas tentang hancurnya kaum Samud lantaran tidak mau mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah. Kaum Samud mendapatkan azab berupa petir yang menyambar hingga meluluh lantakan peradaban mereka. Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunannya hancur berkeping-keping. Hanya menyisakan sedikit bangunan-bangunan rumah pahatan di bebukitan yang seperti sampai sekarang bisa disaksikan. Sesuai dengan firman Allah, dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Had, ayat ke-67. Selain disebut sebagai kota terkutuk, dalam sebuah riwayat bahkan diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya selalu enggan untuk singgah ke kota tersebut. Bahkan, ia selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota ini. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabuk, Nabi Muhammad SAW pernah melewati daerah Madain Saleh. Kala itu, puing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa. Rasulullah pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam riwayat lain,
Nabi Muhammad secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Salah tersebut, kecuali sambil menangis. Semoga kita semua dijauhkan dari keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.